وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد. Jamaah sholat zuhur yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Ta'ala. Kita lanjutkan kembali kajian kita berkenaan dengan fikih ibadah, di mana kita memasuki bab yaitu az-zawaj atau an-nikah, pernikahan. Nah, ini mungkin termasuk bab yang favorit. Jadi kita akan mempelajari seluk-beluk yang berkaitan dengan masalah pernikahan. Dan ini tentu sangat penting sekali. Kenapa? Karena secara umumnya setiap orang itu punya keinginan untuk menikah, karena itu sudah sesuai dengan fitrahnya manusia. Jadi manusia memiliki fitrah, yaitu memiliki kesenangan dengan lawan jenisnya, dan itu tidak dinafikan, diingkari dalam Islam, tapi diarahkan supaya hubungan antara lawan jenis itu sesuai dengan syariat, tidak mendatangkan kemudaratan atau masalah. Dan yang namanya menikah dalam Islam ya tentu dengan lawan jenis, bukan dengan sejenis. Kenapa? Karena di antara tujuan menikah itu ingin punya keturunan. Dengan adanya keturunan itu akan menyambung, ya, menyambung hidup seseorang. Ketika dia meninggal, datang keturunannya, keturunannya meninggal, datang lagi, akan bersambung terus. Kalau orang nikahnya dengan sesama jenis, ya nggak akan mungkin datang keturunan. Apalagi di sana ada mudarat, ya, yang lebih besar lagi. Makanya orang yang senang dengan sejenis itu bukan berarti itu bawaan ya dari lahir, tapi itu penyakit yang harus diobati. Itu suatu penyakit ya, kelainan yang harus diobati, bukan sesuatu yang harus kita tolerir atau kita maklumin. Tidak ada agama apapun di dunia ini yang memaklumi hubungan sejenis, tidak ada. Itu harus diobatin, ya, harus dihilangkan. Kenapa? Karena kalau kita dipaksa untuk memaklumi hal seperti itu, sama saja kita dipaksa untuk memaklumi seperti perzinahan. Kalau zaman sekarang suka sama suka, ya biarin aja lah. Sama saja kita disuruh untuk memaklumi perbuatan-perbuatan maksiat yang tidak sesuai dengan fitrahnya manusia. Jadi karena pernikahan itu tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan keturunan, untuk menyambung hidup kita, maka tentu pernikahan itu adalah yang sesuai fitrahnya, yaitu antara laki dengan perempuan, bukan dengan laki atau perempuan dengan perempuan. Dan nikah itu secara bahasa artinya antum, yaitu menyatukan atau menggabungkan. Nikah itu secara bahasa artinya menggabungkan atau menyatukan. Nah, sedangkan secara istilah aqdun lihil istimta'in bainar rajul wal mar'ah wa yumahram. Sebagian ulama ada yang mendefinisikan nikah itu adalah akad. Berarti harus ada akadnya. Kalau nggak ada akad, nah itu namanya perzinahan. Jadi yang membedakan antara nikah dengan bukan nikah itu akadnya. Akad untuk apa?
istimta, yaitu untuk menghalalkan istimta, berhubungan. Kalau akad untuk menghalalkan, memanfaatkan sesuatu, yaitu namanya jual beli. Jadi untuk menghalalkan istimta, yaitu berhubungan, bersenang-senang, bainar rajuli wal mar'ah, antara laki-laki dengan perempuan. Tidak ada antara laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan. Ghairu mahram, yang bukan mahramnya. Karena kalau ada hubungan mahram, berarti itu menghalangi keabsahan akad nikah tersebut, sehingga akadnya menjadi batal. Bukan mahram bisa bermakna mahram secara keseluruhan, dalam artian selamanya, seperti misalnya antara orang tua dengan anaknya, atau saudara dengan saudara kandungnya, atau dengan bibinya misalnya, atau mahram secara sementara. Contoh, akad nikah dengan istri orang lain, ya gak akan sah walaupun sudah akad nikah. Kenapa? Karena itu diharapkan walaupun sementara. Kalau sudah diceraikan oleh suaminya, baru boleh menikah dengan yang lain, asalkan sudah lewat masa iddahnya. Jadi walaupun hanya ucapan, tapi ini bisa merubah hukum. Yang mana kalau nggak ada ucapan akad itu zina, ketika ada ucapan akad itu menjadi nikah yang halal. Dimana kalau tidak ada ucapan akad itu beraninya sembunyi-sembunyi di hotel. Tapi kalau ada ucapan akad, nah, itu berani terang. Maksudnya terang-terangan jalannya gitu, bukan terang-terangan. Nah, itu yang membedakan. Padahal hanya ucapannya. Ini menunjukkan bahwa ucapan ini memiliki nilai yang sangat besar sekali. Seperti orang menyatakan saya kafir, itu cuma ucapan misalnya kan, waliyadzubillah. Tapi bisa menjadikan orang yang tadinya mukmin menjadi kafir, walaupun hanya ucapan. Makanya kita kan dilarang untuk mengucapkan hari raya di luar Islam. Walaupun ucapan, tapi bisa menyebabkan orang, waliyadzubillah, bisa saja keluar dari Islam. Ya, karena ucapan akad nikah yang haram jadi halal. Ucapan akad, ucapan cerai yang tadinya istri jadi bukan istri. Padahal cuma ucapan, walaupun gak ada niatnya. Saya gak niat menceraikan istri saya, udah jatuh. Cerai itu walaupun hanya ucapan, walaupun tidak ada niat dalam hati, itu bisa menjatuhkan. Gak ada nanti orang, saya gak niat kok, gak bisa. Karena kamu sudah dewasa, kamu sudah ngerti hukumnya dan sebagainya. Seperti itu. Kemudian nikah itu hukumnya apa sih? Ya, secara umum, kalau seseorang itu memiliki barah kemampuan untuk menikah, ya memberi nafkah secara batin, juga memberi nafkah materi, dan dia tidak ada kekhawatiran yang mendalam terjatuh dalam kemaksiatan perzinahan, maka hukum nikah ketika itu menjadi sunnah. Walaupun itu sunnah, tapi termasuk sunnah yang sangat ditekankan. Sunnah yang sangat ditekankan. Kenapa? Karena para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam semuanya menikah. Tidak ada nabi dan rasul yang jomblo.
Gimana Nabi Isa alaihissalam? Nah, qadarullah beliau sebelum sempat menikah sudah diangkat oleh Allah Ta'ala kan? Itu kalau memang riwayatnya beliau belum menikah, tapi kita nggak tahu ya. Karena Al-Quran menegaskan di dalam surah Ar-Ra'd ayat 38, walaqad arsalna rusulan min qablika wa ja'alna lahum azwajan wa dzurriyyah. Dan sungguh telah kami utus para rasul sebelum Muhammad, dan kami jadikan untuk mereka itu istri-istri mereka dan keturunan-keturunan. Ini kan menunjukkan, menegaskan bahwa setiap nabi dan rasul menikah dan punya keturunan. Walaupun ini maknanya adalah secara umumnya ya, mungkin ada yang dikecualikan seperti Nabi Isa alaihissalam mungkin, tapi sebenarnya tidak ada riwayat bahwa Nabi Isa alaihissalam itu menikah atau tidak. Tapi kalau dilihat dari ayat yang mulia ini, secara umum maknanya semua nabi dan rasul memiliki istri dan keturunan. Ya, kalau tidak punya keturunan tapi punya istri. Karena itu sesuai dengan sunnah nabi dan rasul. Sehingga itu termasuk sunnah yang sangat ditekankan, walaupun itu sunnah. Berarti kalau orang tidak menikah, gak apa-apa tuh, kan sunnah. Dan pengertian sunnah itu kalau ditinggalkan tidak berdosa kan, kalau dilakukan berpahala. Tergantung kenapa dia meninggalkan nikah. Kalau alasannya bisa dimaklumi syar'i, ya gak ada masalah. Karena di zaman dulu ada beberapa ulama itu yang dalam sejarah beliau-beliau ini rahimahullah tidak menikah Pak. Seperti Imam At-Tabari, katanya nggak menikah beliau. Imam Nawawi, kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Itu contoh-contoh para ulama yang uzab, yang tidak menikah sepanjang hidup. Berarti mereka meninggalkan sunnah yang sangat ditekankan dong. Tergantung sebabnya. Bisa saja, maaf, mereka termasuk orang yang tidak memiliki kecenderungan untuk berhubungan lawan jenis. Ya. Bisa juga karena kesibukan mereka rahimahullah di dalam ilmu, menuntut ilmu, menyebarkan ilmu, berjihad, sampai gak sempat menikah. Bisa saja. Jadi kalau alasannya memang syar'i, ya bisa dimaklumi. Tapi kalau alasannya gak syar'i, ya gak bisa diterima. Misalnya, kenapa Anda gak nikah-nikah? Saya sibuk kerja. Itu bukan sesuatu alasan yang syar'i. Lembur terus. Beda antara sibuk kerja dengan berjihad atau menuntut ilmu syar'i, karena sibuk banget. Apalagi kita hidup di zaman sekarang yang kanan kiri banyak sekali, mohon maaf, fitnah, ya kan? Maka itu bukan jadi alasan orang tidak menikah. Justru malah, mohon maaf ya, ketika orang itu nggak mau nikah gara-gara sibuk karir, ketika mau nikah nggak dapat sampai usianya 40-an, 50-an nggak jadi nikah karena nggak dapat. Kecuali mungkin orang itu tidak lagi punya hasrat ya untuk berhubungan lawan jenis, kita kan nggak tahu. Kalau alasannya misalnya gak punya duit, itu juga bukan alasan. Orang Nabi SAW aja pernah menikahkan seorang sahabat, maharnya apa? Khotaman min hadid, cincin dari besi, bukan cincin emas, cincin besi. Berarti dia memang gak punya tabungan sama sekali, apalagi BPJS. Tenaga kerja nggak punya.
punyanya cuma cincin dari besi. Berarti kan miskin banget itu. Apalagi Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nur ayat 32 ya. Wa ankihul ayama minkum was-solihina min ibadikum wa imanikum iyakun fuqara yughnihimullahu min fadli. Dan nikahkanlah al-ayama. Al-ayama itu orang-orang yang bujang di antara kalian dan orang-orang yang pantas menikah dari kalangan hamba sahaya kalian yang laki-laki maupun perempuan. Iyakunu fuqara, jika mereka itu fakir, apakah berarti gak boleh nikah? Enggak, tetap yughnihimullahu min fadli. Allah akan memberikan kekayaan kepada mereka dari karunia-Nya. Ya enggak? Berarti nikah itu termasuk salah satu sebab kita mendapatkan kekayaan. Jadi enggak ada alasan mau nikah nunggu kaya. Kenapa enggak nikah? Nunggu punya pekerjaan yang bagus. Sudah punya pekerjaan yang bagus, nunggu punya rumah. Sudah punya rumah, nunggu punya kendaraan. Sudah punya kendaraan, nunggu punya anak. Sudah punya semuanya, malah gak jadi nikah-nikah karena sudah gak punya keinginan. Coba kalau dalam satu keluarga besar pada gak nikah, terus gak punya keturunan, apa gak akan terputus keturunannya kan? Padahal Rasulullah SAW itu berbangga dengan banyaknya umat beliau pada